bagaimana cara meredam kepedihan hati yang kita rasakan ketika saat cinta kita tidak direspon seorang wanita? Artinya apakah legal kita sakit hati ketika cinta kita ditolak? Atas dasar apa Anda memaksa orang harus menerima cintamu itu? Iya kan? Itu kan pilihan. Iya. Jadi satu, bahwa sakit hatinya itu sebetulnya begini ya, ada bercampur rasa malu, ada gengsi, ada kesel. Iya kan? Tambah harga diri kan gitu, merasa tidak dihargai. Nah itulah, daripada kita larut dalam kepedihan semacam itu, cobalah kita melerai diri kita sendiri. Katakan bahwa itu adalah hak dia untuk menolak. Kita juga sama punya hak menolak juga kok. Ya kan begitu? Bahwa hidup ini sifatnya adalah transaksional kok. Selagi Anda membutuhkan aku membutuhkan Anda, yuk mari kita bikin kerjasama. Kalau nggak butuh ngapain? Jadi kita harus mengoreksi diri siapa Anda sebenarnya, sehingga keinginanmu harus diterima. Ya, pertama kamu ambil kertas, colong catatlah di dunia ini berapa banyak orang melahirkan. Ya, artinya bahwa perempuan bukan itu saja kok. Nah, kemudian gimana ketika cinta ditolak? Cobalah kita berpikir secara positif. Kita kembali dengan akidah saja dulu yang mungkin lebih efektif. Ketika kita tidak berhasil ya mendapatkan seorang perempuan yang kita cintai, entah apa sebabnya terserah. Tapi asal kita mau menggeser sudut pandang kita bahwa ini jangan-jangan barangkali Allah sangat sayang kepada saya, bahwa itu bukan jodoh saya yang terbaik. Iya. Begitu kita punya dugaan barangkali Allah akan memilihkan saya yang lebih baik itu. Jadi pertama coba kita mencoba menggeser sudut pandang seseorang. Ketika ternyata terjadi di sini di Tasmaya, ternyata kekasihnya itu berselingkuh dengan perempuan lain, artinya gagal dengan dia padahal sudah tunangan, padahal ternyata dia kawin dengan perempuan lain. Coba digeser sudut pandangmu. Sebetulnya kamu harus bersyukur kepada Allah, untung belum kawin. Kalau sudah kawin punya suami si kayak kunyuk begitu, mungkin sengsara hidup saya seumur hidup. Jadi saya kira untuk melerai kepedihan itu coba kita geser sudut pandang kita. Coba kita melihat secara positif sajalah, barangkali itu Allah menyelamatkan kita. Nanti bisa kita hubungkan dengan petunjuk dari Al-Quran. Kalau nggak tahu jangan berkomentar dulu. Saya ambil cerita tentang Nabi Khidir membunuh seorang anak. Nabi Musa berontak. Dasarnya apa? Anak tanpa dosa kau bunuh. Dijawab oleh Nabi Khidir, ini anak nanti kalau sudah besar bakal menjadi penjahat. Dan nanti akan menyiksa orang tuanya. Orang tuanya orang saleh. Ya. Jadi saking ingin menyelamatkan nasib orang tuanya, jangan sampai disiksa oleh anaknya yang jahat, anaknya dibunuh. Andaikan Allah menyelamatkan lelaki yang kayak kunyuk itu supaya jangan jadi suamimu, akhirnya didorong untuk berselingkuh dengan yang lain, kenapa kamu tidak bersyukur? Di sini ada nggak punya anak mati? Sedih nggak? Sedih, karena kamu hanya melihat dari sisi kamu. Coba kamu andaikan, barangkali ini kayak Nabi Khidir, ini anak kalau gede jadi mencoleng, jadi dimatiin oleh Allah, kan bersyukur juga. Jadi ini persoalannya sudut pandang kita saja. Ya, jadi artinya selama ini, ketika Anda itu melihat negatif kepada Allah dengan suudzon itu, berarti selama ini kamu menganggap Allah tidak sayang sama kamu. Dasarnya apa Allah tidak sayang kamu? Allah berikan kamu segala-galanya, diberikan kehidupan di dunia, dihadirkan dengan gratis, diberi fasilitas yang luar biasa. Masa Allah kejam sama kamu? Saya kira dengan husnudzon kita kepada Allah, saya kira tidak mungkin orang itu merasa kecewa. Terima kasih.